mata kuliah ini karena baru belum saya tempelkan. Pengajarnya saya dengan Pak Dwi Teguh. Nanti Pak Teguh akan masuk kelas setelah UTS. Anda semester 5, benar ya? Kemudian untuk SKS-nya ini 3 tanpa praktikum. Kemudian pertemuannya, jadwal kuliahnya untuk kelas C hari Rabu jam ke 6-8. Jam 6 sampai 8. 3 SKS. Kemudian untuk manfaatnya bisa Anda baca dan mungkin Anda nanti akan mendapatkan manfaat yang selain yang tertulis di sini gitu ya. Terutama Anda sebagai calon guru fisika SMA. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah di sini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman fisika, khususnya fisika inti yang mencakup, ini belum saya edit ya, mohon maaf. Untuk struktur atom, zaman dulu memang masuk dalam bagiannya pendahuluan fisika inti. Tapi sekarang ini sudah di skip. Kenapa? Karena struktur atom itu sudah Anda pelajari waktu fisika modern, ya. Sehingga supaya tidak overlap, ini di skip dari pendahuluan fisika inti. Tipis ya, dia nadanya tipis. Kemudian yang tahap pertamanya akan diawali dengan struktur inti atom, dilanjutkan dengan sifat-sifat inti, fluoran radioaktif, fluoran alfa, beta, gamma, kemudian detektor radiasi, reaksi inti, dan akselerator partikel. Bagian saya nanti dari struktur inti atom sampai dengan fluoran alfa. Setelah itu UTS, kemudian masuk UAS dengan Pak Teguh. Pak Teguh mulai dari fluoran beta sampai akselerator partikel. Kemudian untuk capaian pembelajaran kuliah ini diharapkan nantinya mahasiswa sudah akan menguasai konsep, prinsip, teori, hukum fisika yang berkaitan dengan atau yang mendasari bahan kajian yaitu pendahuluan fisika inti untuk kurikulum fisika SMA. Kemudian karena yang namanya guru itu kalau mengajar maka penguasaannya tentang materi yang diajarkan harus lebih mendalam daripada yang nanti akan diajarkan. Jadi yang Anda pelajari tentunya harus lebih mendalam dari yang ditentukan di kurikulum SMA. Dan untuk strategi perkuliahan, karena kita ini daring, jadi lebih banyak dengan model pembelajaran kooperatif, kolaboratif gitu ya. Kemudian nanti ada lebih banyak dengan diskusi dan tugas mandiri. Anda pasti sudah namanya ini sudah hafal ya, dengan tipe pembelajaran daring yang mungkin membuat kita seperti overload gitu ya. Kerja 24 jam, belajar 24 jam mungkin gitu ya. Oke, untuk bahan materi bacaan itu buku pokoknya Atampe Arya, meskipun ini bukunya sudah cukup lama, tahun 64. Tapi ini beberapa dasar-dasarnya masih berlaku. Kemudian ada yang terbaru tuh, yang maksudnya terbaru di sini, Pak Yusman Wiatmo di dosen UNY fisika nuklir. Kemudian si Nicholas Sulfanidis. Nah, kemudian kemarin saya sempat mencari untuk yang Atampe Arya, mungkin ada PDF-nya, tapi ternyata saya tidak menemukan untuk yang Atampe Arya yang fundamental nuklir fisik. Ya, ini jadi kemarin saya malah nemunya yang itu yang sudah saya tempel di Spada itu. Ini mungkin bisa Anda buat bahan bacaan ya, buat pancingan istilahnya, buat stimulasi Anda untuk setidaknya punya gambaran, materinya seperti ini. Meskipun tidak semuanya urutannya sama, tapi pada bagian awal-awal itu masih mirip lah gitu. Kemudian, mungkin Anda juga masih bisa membuka lagi buku fisika modern ya, yang kalau kemarin fisika modern pakai apa? Arthur Beiser. Saya rasa kalau pakai Arthur Beiser itu masih ada nyambungnya gitu. Ada banyak di situ bisa Anda membaca lagi gitu. Kemudian untuk tugas tiap mahasiswa wajib untuk belajar lebih dulu topik bahasan yang
sampaikan atau dipelajari di pertemuan berikutnya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, mahasiswa wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Ketidaklengkapan tugas akan mempengaruhi penilaian akhir karena bahan penilaian itu kan dari pekerjaan Anda. Dosen itu tugasnya bukan membuat nilai, tapi menuliskan nilai. Nah, yang ditulis nilai dari pekerjaan Anda. Dan kalau pekerjaannya tidak ada, apanya yang mau dinilai kan gitu. Nah, nanti untuk penilaian di bagian bawah ya, nanti ada penilaiannya apa saja. Yang C ini umum ya. Saling tolong menolong, saling bantu ketika perkuliahan, ketika belajar bersama, jangan pelit sama ilmu gitu ya. Kalau ada temen nanya, ya kalau tahu ya dijawab, atau ayo cari bareng-bareng. Karena kadang ada cerita mahasiswa, kemarin saya tanya dia nggak tahu, kenapa sekarang jawaban dia benar, seperti itu. Beberapa kali mahasiswa ada yang bercerita. Jadi semoga ini di kelas C semuanya legowo untuk berbagi ilmu, berbagi materi. Terus kenapa jawabannya benar sekarang? Kecuali saat ujian ya. Nah, ujian ya kerjakan sendiri meskipun kalau daring memang kita istilahnya diserahkan kembali ke pribadi masing-masing saja gitu. Kalau saya biasanya menyampaikan kepada mahasiswa begini. Anda kuliah ya, nanti kan dapat ijazah. Ijazahnya dipakai apa? Daftar. Mau dipakai apa ijazahnya? Ayo di unmute. Mas Rizal. Daftar kerja. Daftar kerja atau daftar calon mertua. Betul. Kalau calon mertua daftarnya lewat jalur ATM. Apa itu? Jalur rekening. Loh, tapi kalau mau nulis di undangan kan mesti juga karena ada titelnya Mas ya kan. Oke. Nah, sepertinya sekarang udah berubah ya, ada ATM, jalur ATM. Ya, untuk bekerja betul ada meskipun nanti tidak semuanya kemudian bekerja. Ya, tergantung dari masing-masing jalannya, tapi sebagian besar memang nanti ijazahnya untuk apa? Untuk kerja. Kerja untuk cari duitnya untuk dimakan. Lah, sekarang kita pikir dapatnya ijazah harus dengan cara yang baik, yang benar. Kalau untuk mencari kerjaan, ijazahnya diperoleh dengan cara tidak benar, nanti rezekinya gimana? Ya, jadi saya biasanya motivasi mahasiswa untuk ketika mengingatkan di sini, jujur saat ujian, nah, seperti itu. Kalau tugas mandiri, tugas terstruktur itu oke, ayo kerja bareng kan nggak ada batasan kan seperti itu. Maksudnya kecuali dosen memberi batasan ya. Kita kerjakan sesuai aturan, sesuai batasan. Ya, Mas Wazin, dompet. Nah, tergantung isi dompetnya, Mas. Ya, oke. Kemudian untuk penilaian, ini maaf ya. Untuk yang ujian ini saya salah nulis, harusnya ini penilaian. Ini kan form lama saya update, lupa ngeditnya di sini. Ini penilaian. Kenapa saya harus menulisnya penilaian? Karena penilaian tidak hanya dari ujian. Pada saat akhir pembelajaran dari sebuah materi atau sekelompok materi akan diadakan penilaian. Aspek yang dinilai ini mungkin agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ada 3, ini sesuai petunjuk dari PMP dari UNIF. 3 komponen, 3 aspek, yaitu aktivitas partisipatif, hasil proyek, dan kognitif. Nah, kognitif sendiri ada 3 komponen, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Kemudian yang berikutnya ini yang penting untuk Anda perhatikan. Mahasiswa yang dinyatakan kompeten pada suatu mata kuliah, pada mata kuliah ini, ya, jika memenuhi 60% tuntasan atau tuntasan belajar. Ini harus geser-geser. Mana tadi ya? Akan dinyatakan kompeten jika memenuhi minimal 60% ketuntasan belajar. Jika nanti pada, misalnya kalau saya penilaian kan di UTS, di akhir setelah UTS saya akan olah nilai dari nilai ujian, nilai tugas, nilai aktivitas, nilai proyek itu.
ternyata nilainya tidak memenuhi 60% ketuntasan belajar, maka Anda harus memperbaiki. Bukan harus sih ya, Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki supaya bisa memenuhi minimal 60%. Namanya pembelajaran remedial. Bisa dengan pembelajaran, bisa dengan penugasan, atau dengan tutor sebaya. Kemudian, berapa kali boleh remedi? 2 kali maksimal. Kalau remedi pertama masih kurang dari 60, boleh remedi sekali lagi. Tapi jika sampai 2 kali remedi tetap di bawah 60, maka yang bersangkutan boleh ikut pembelajaran berikutnya, boleh masuk kelasnya Pak Teguh, dan wajib untuk menempuh ujian akhir semester. Nanti di ujian akhir semester seperti itu juga. Ya. Kalau belum memenuhi 60% remedi. Nah, untuk yang dengan Pak Teguh ini karena kemarin saya belum sempat untuk matur ke Pak Teguh ini kontrak kuliahnya. Sementara ini berlakunya hanya antara saya dengan Anda, ya. Nanti kalau saya sudah matur Pak Teguh, ada beberapa yang perlu diperbaiki, bisa berlaku untuk selama 1 semester. Tapi yang saya sampaikan hari ini hanya berlaku untuk saya dan Anda dulu, ya. Untuk Pak Teguh mungkin nanti akan berbeda. Mungkin Pak Teguh tidak akan, mungkin bisa memberikan remedinya bisa 3 kali, 4 kali, tergantung ya. Kemudian jika ketika setelah ujian akhir dan remedi ternyata masih belum memenuhi KKM, ya, mohon maaf terpaksa dinyatakan tidak kompeten atau dengan kata lain tidak lulus, karena menurut aturan dari peraturan rektor nomor 31 tahun 2020 itu minimal untuk bisa lulus di suatu mata kuliah adalah 60, nilainya 60 atau C. Dan remedi hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah mengikuti ujian, sudah mengumpulkan tugas, tapi tidak mencapai 60% ketuntasan belajar. Kalau yang tidak ikut ujian atau yang nilainya tidak mencapai 60 karena tugasnya kurang, maka tidak ada remedi. Jadi remedi hanya untuk yang sudah memenuhi syarat, gitu ya. Nilai ujiannya ada, nilai tugasnya ada, nilai aktivitasnya ada, tapi belum mencapai 60%, itu boleh remedi. Kemudian kalau tidak bisa mengumpulkan tugas sesuai waktunya, tidak bisa ikut ujian sesuai waktunya, diharapkan memberitahu supaya kami dosennya nggak kehilangan. Nah, kan kita tuh kehilangan mahasiswa ujian. Tapi kalau misalnya ternyata sakitnya mendadak sehingga belum sempat memberitahu, ya tidak apa-apa, tapi harus dengan alasan yang kuat. Bagi mahasiswa yang tidak ikut ujian tanpa izin, tanpa pemberitahuan, maka tidak ada ujian susulan, otomatis tidak ada remedi. Tapi saya yakin untuk mahasiswa, terutama prodi pendidikan fisika itu semuanya tertib ya, santun. Jadi setiap apa-apa mesti istilahnya laporan atau matur sama dosennya, Bu, saya mohon izin begini. Itu dari dulu seperti itu karakteristik mahasiswa seperti fisika. Nah, untuk kriteria penilaian ini yang mengacu pada peraturan rektor nomor 31 tahun 2020 pasal 29 yang memuat tentang ini, kriterianya seperti ini. Jadi, kapan Anda dapat A, kapan Anda dapat A minus, dan ini nanti angkanya ini adalah yang skornya, yang skala 100 itu hasil dari ujian, tugas, aktivitas, dan proyek. Ada 3 komponen nilai, salah satu komponennya ada 3 subkomponen. Jadi tidak usah khawatir nanti kalau ujiannya kayaknya jelek, masih ada tugas, masih ada aktivitas. Maka nanti ketika mengerjakan tugas sebaik mungkin, ketika beraktivitas, berpartisipasi di kelas juga sebaik mungkin, hasil proyek atau produk yang ditugaskan juga dikerjakan sebaik mungkin supaya Anda ketika ujiannya kurang bisa terbantu dengan nilai tugas. Ya, sebelum saya lanjutkan, ini adalah namanya, judulnya adalah kontrak kuliah. Yang namanya kontrak harus disepakati kedua belah pihak. Nah, sekarang saya bertanya kepada teman-teman mahasiswa, ini sudah bisa disepakati atau belum? Atau masih ada pertanyaan yang perlu Anda sampaikan? Atau mungkin
ada yang mau menyampaikan menambah item atau mengurangi item? Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Boleh lewat chat juga boleh, nggak apa-apa. Insya Allah sudah cukup, Bu. Oke, Pak Sekar sudah cukup. Yang lain silakan, mungkin masih ada. Setuju dengan Mbak Sekar? Setuju dengan pendapat. Oke, yang setuju dengan Mbak Sekar sudah sepakat dengan kontrak kuliah ini, raise hand. Kalau yang nggak bisa raise hand gini. Oh ya, ya. Tunggu sebentar ya Mas Nusin ya. Ini Mas Rosin bertanya. Mohon maaf, untuk bobot penilaian tadi bagaimana, Kim? Oh iya, ya. Saya ulangi. Atau mungkin ada teman yang mau menyampaikan, mau menjelaskan ke Mas Rosin. Supaya jangan saya aja yang ngomong ya. Mana tadi? Oke, bobot penilaian. Mungkin saya screen aja ya. Share screen kelihatan? Yang mana ya Mas ya? Yang ini, yang aktivitas partisipatif itu ya, hasil proyek, kognitif itu. Atau mungkin Anda melihat di RPS ya? Kelas kemana ya? Apa? Kelas. Mungkin belum saya sampaikan di sini untuk pembobotan. Karena pembobotan itu nanti munculnya di RPS dan itu kalau di saya itu sama rata. Aktivitas partisipatif, hasil proyek, dan kognitif itu nanti sama rata. Kenapa? Kenapa kok tidak lebih berat di UTS-nya? Atau kenapa tidak lebih berat di proyeknya? Kenapa tidak lebih berat di aktivitas partisipatifnya? Karena begini, menurut saya, sekarang kalau misalnya UTS lebih berat, misal saya nggak bisa, saya gimana ya? Menurut pendapat saya, UTS itu istilahnya Makanya hasil belajar Anda yang berproses selama dengan saya 8 pertemuan atau 7 pertemuan, kemudian dipertaruhkan dalam waktu 2 jam 150 menit katakan, gitu, 2 jam setengah, itu menilai untuk proses Anda yang sekian lama itu bobotnya lebih besar. Itu saya merasa kok kayaknya kok nggak pas gitu. Karena apa? Prosesnya kan juga ini harus juga menentukan ketika berproses, kenapa tidak prosesnya yang lebih berat, lebih besar? Karena di proses itu sumbangan banyak bareng-bareng gitu kan. Kalau yang UTS proyek kerja sendiri, ketika Anda hasil proyek ini kebanyakan kan kelompok proyek itu. Kemudian aktivitas partisipatif itu individu, itu menunjukkan keterlibatan Anda di perkuliahan, itu proses juga. Nah, menurut saya itu bobotnya adalah sama untuk menyumbang kepada nilai. Karena usaha yang Anda kerahkan juga, menurut saya, itu tidak lebih berat di UTS, tidak lebih berat di proyek, dan di aktivitas partisipatif. Karena di aktivitas partisipatif, ketika Anda bertanya, misalnya, mengumpulkan pendapat, misalnya, itu kan bukan suatu yang, mudah, menurut saya ya. Karena Anda melibatkan mikir, pertama. Kedua, keberanian, ya enggak? Ketiga, kemampuan berkomunikasi, menyampaikan pendapat, kemudian merangkai kalimat. Nah, itu kan banyak effortnya gitu loh. Ya, usahanya kan juga nggak bisa dianggap enteng menurut saya seperti itu. Nah, monggo kalau ada yang berbeda, atau mungkin Bu ya harusnya UTS-nya lebih berat loh Bu misalnya, atau ya harusnya proyek itu kan biasanya waktunya lebih lama Bu, bisa seminggu 2 minggu baru selesai, misal, boleh menyampaikan keberatan, silakan. Kalau di saya sendiri pembobotan sama rata, sama bobotnya sama nanti untuk semuanya.
yang keberatan silakan menyampaikan. Karena ada yang mengerjakan kan nanti, ada yang merasakan seberapa bobotnya itu selama ini menurut pengalaman saya bobotnya lebih berat di sini loh Bu gitu. Monggo. Kalau saya akan menilai dari luar. Ada yang merasakan. Boleh berpendapat, silahkan. Oke. Mas Rozin bertanya lagi, untuk proyek biasanya memberikan tugas seperti apa? Karena ini daring. Jadi ini, kalau amanat dari LPPMP tulisannya memang hasil proyek, tetapi kemarin sempat juga obrolan di kalangan dosen, apakah semua pembelajaran bisa berbasis proyek? Karena karakteristik masing-masing mata kuliah berbeda-beda. Nah, kemudian ada yang menjelaskan bahwa tidak harus berbasis proyek, tapi kemudian kalau saya sendiri menerjemahkannya adalah produk. Produk itu apa? Nah, bisa misalnya nanti ketika Anda mendapatkan tugas mempresentasikannya, misalnya bikin poster atau mungkin paper seperti itu, ya. Atau mungkin kalau Anda mahasiswa fisika itu dari dulu terkenal dengan kemampuannya di media pembelajaran. Nah, bisa saja bikin media pembelajaran 3 menit, 5 menit seperti itu. Jadi tapi saya usahakan bahwa untuk produk itu tidak kok setiap materi ada produk ya. Tidak setiap materi ada produknya. Jadi mungkin nanti 1, 2, kalau 1 enggak ya, kemudian 2 atau 3 ada produk. Tapi tidak di setiap materi. Karena kalau di setiap materi produk saya saya sendiri akan kewalahan menilai, Anda akan kewalahan mengerjakan karena tugas Anda bukan hanya dengan Buana, ya. Anda mau ambil kuliah berapa ini? Semester 5. Berapa mata kuliah? Sepertinya 9, Bu. 9. Siapa yang 7? Mbak Sekar 9. Oh, 24 SKS full. Ada magangnya enggak ya? Ada yang magang. Siapa yang magang? Mbak Nurul. Sekar. Siapa lagi yang magang? Karena kemarin di kelas AB banyak magang. Teman-teman ada yang magang juga, Bu. Iya. Ini ada yang dari tempat magang atau dari kos? Dari tempat magang, Bu. Mana tempat magang mana? Mas Vigo. Ya, Bu. Oke. Mas Vigo di mana magangnya? Di Karangpandan, Bu, PT FBN. Mbak Valinda bersama siapa? Sama Zahra, Bu. Zahra. Kelas C juga? Oh, iya. Oh, Bapak. Anda tulis aja di itu namanya Valinda dan Zahra. Oh, sudah, Bu. Zahra juga. Zahra join, Bu. Oke, enggak apa-apa. Di HP 1. Oh iya. Karena saya biasanya kan detek anak mahasiswa yang masuk berapa orang kan dari jumlah partisipan gitu. Oke. Ya karena ini disambi magang, Mas Rozin kayaknya lagi gembira. Kok ditutupi? Gembira nggak usah ditutupi, Mas. Ya. Oke, gembira itu dibagi-bagi. Boleh cerita, Mas Rozin. Ada yang kerja apa kuliah? Saya lebih suka mahasiswa yang gini rame gitu ya, meskipun ramenya dikit nggak apa-apa gitu. Anda boleh rame karena saya sudah kangen dengan suasana kelas yang rame, yang berisi gitu ya. Kerja kuliah. Ada yang nyambi kerja atau karena kita kuliah di pertengahan minggu seperti ini, jamnya jam 12:30 itu offline saja, Bu, kuliahnya boleh. Boleh, ini karena kita hari pertama kita harus kontrak kuliah, harus sepakat, dan saya kan juga pengen tahu Anda, pengen kenal. Jangan biarkan Bu Ana ngomong sendiri, saya ada yang ngomong. Sebentar, saya trust dulu. Silakan, ada yang mau menyampaikan lagi?
setelah saya jelaskan tadi ada keberatan, ada yang tidak sepakat? Oke, ikut yang kerja magang. Sepakat, Bu. Sepakat. Semua sepakat ya? Yang tidak sepakat, yang keberatan boleh nulis di chat. Bu, mohon maaf Bu, ingin bertanya dulu. Ya, Mbak Nurul silakan. Untuk yang bagian ya, yang poin 4A itu kan pada saat dan akhir pembelajaran satu atau materi selesai diarahkan penilaian. Maksudnya itu kayak misal kita selesai belajar satu materi dan itu adain ujian kayak semisal ujian hari ini gimana Bu itu sistemnya nanti? Ya, oke. Saya tuliskan di situ setelah selesai satu materi atau sekelompok materi. Dan kemungkinan saya melakukannya yang kelompok materi, jadi UTS untuk ujiannya ya. Untuk penilaian yang kayak aktivitas, kemudian aktivitas partisipatif itu saya menilainya ini pas perkuliahan seperti ini. Ya, jadi nanti ada diskusi atau misalnya diskusi chat itu ya, ruang diskusi itu saya menilai aktivitasnya dari situ. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tidak ada praktikumnya, tidak diamanahi dari kurikulum ada praktikum. Sebenarnya pengen sih ada praktikum gitu ya dari dulu, cuman kayaknya kalau kita ke lab pusat waktu dulu juga tidak mencukupi kapasitasnya. Tapi dari kurikulumnya tidak dibebankan untuk praktikum. Tapi kalau Anda minta praktikum, kita bisa cari ini virtual. Enggak aja deh Bu, mesti gitu. Karena praktikum itu karena praktikum itu 170 menit Anda di lab, Anda bekerja. Tidak seperti kalau kuliah biasa kan satu SKS 50 tetap muka, yang 120 kan di luar, mandiri atau terstruktur. Ya, saya rasa untuk kontrak kuliah cukup ya, bisa disepakati. Kita bisa masuk ke berikutnya. Oke, mohon maaf tadi yang minta offline aja Bu, gitu. Tapi hari ini sepertinya belum offline. Offline aja sebentar. Sebentar lagi offline. Oke, di sana di Spada saya sudah pasang slide presentasi struktur inti. Ini adalah bahan saya dulu waktu memberikan kuliah ke mahasiswa. Kalau zaman dulu saya ceramah, presentasi dengan ini slide. Tapi kalau sekarang saya presentasi, mesti ditinggal off cam semua, ya Kak. Nah, jadi untuk slide presentasi ini saya pasang di situ untuk pancingan, untuk memberikan Anda ini loh bahasannya. Kok nggak lengkap Bu, kok nggak detail Bu misalnya. Iya, tidak detail karena itu presentasi gitu ya. Jadi kalau Anda kepingin tahu lebih banyak, lebih jauh, itu tidak jelas, saya kurang paham, ayo dicari bagaimana penjelasannya. Anda silakan buka internet, sekarang sudah dimudah ya, buka internet, ketikkan kata kuncinya, kemudian pilih sumber referensi yang terpercaya, gitu ya, yang akuntabel istilahnya. Jadi apakah harus dari jurnal Bu? Tidak harus. Buku bisa ya, kalau Anda buka LibGen banyak sekali buku di sana. Kemudian ada kemarin saya ada nemu satu alamat b-oke.asia, itu juga buku banyak di situ. Bukunya pun macam-macam. Itu bisa di-download meskipun dengan batasannya masih cukup longgar. Kemudian apalagi, selain buku, selain jurnal, Anda bisa juga misalnya dari websitenya universitas yang ada .edu, nah seperti itu, Colorado, dari Cambridge, banyak ya, Anda bisa pelajari dari sana. Jadi sumber belajar Anda sangat banyak, tidak terbatas, tergantung dari kemauan waktu luang ya, dan diusahakan atau tidaknya. Anda silakan nanti bisa mengatur diri untuk bagaimana memperbanyak referensi.
Terus apa lagi ya? Oh ya, angket itu nanti saya minta dengan sangat Anda mengisi angket itu, luangkan waktu sebentar saja 5-10 menit untuk mengisi angketnya Bu Ana. Nanti setelah selesai kuliah, buku pengantar fisika inti itu sebagai tadi untuk pancingan juga. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak, cari sumber lain. Kemudian kalau Anda perlu konfirmasi, masih bingung, perlu kejelasan, boleh bertanya ke Bu Ana atau ke Pak Teguh atau ke Bu Lita. Sekarang kita ada Bu Lita, ada Pak Iwanto, ini. Kemudian hari ini saya tes aja. Sudah cukup ya untuk yang ini bagian pendahuluannya. Ya, karena Anda di sini juga di samping Anda yang magang dan repot dengan yang lain. Oke. Mungkin nanti saya perlu mengubah lagi strateginya untuk yang minggu berikutnya. Itu ya. Kemarin saya bayangannya ini, maaf, cerita sedikit. Bayangannya semester 5 zaman dulu waktu saya mengajar itu belum ada magang ya. Jadi mahasiswa repot itu di semester 7. Sehingga waktu dulu kuliah fisika inti sama fisika zat padat waktu itu pasti siap 1:30. Kenapa? Karena mahasiswa pesertanya itu PPL dulu. Pulang ngajar di sekolah, pulang PPL di sekolah, baru bisa datang ke kampus dan mengikuti kuliah. Jadi sudah kuyu semua itu. Sudah habis di sekolah seharian, ditambah lanjutan kuliah sekolah. Ya, PPL di sekolah dilanjutkan dengan kuliah. Bayangan saya kemarin, sekarang pendidikan fisika, pendahuluan fisika inti di semester 5, saya sudah sedikit apa istilahnya, seneng gitu ya. Wah, ini nanti saya ketemu mahasiswa yang tidak terlalu sibuk banget gitu. Tapi ternyata kemarin pas di kelas maaf Bu, ada yang sedang magang gitu. Cuma ternyata sekarang sama saja semester 5 magang masih 24 SKS full lagi ya. Tidak apa-apa. Memang bagian saya adalah ketemu dengan mahasiswa yang super sibuk dari dulu. Oke, sekarang kita kepada saya minta Anda untuk mengerjakan pretest. Pretestnya untuk apa? Untuk mengetahui pemahaman awal Anda tentang inti atom. Silakan dikerjakan, saya rasa sudah saya buka. Di 10 menit ya, cukup saya rasa. Di seluruh badan atom, tapi terkonsentrasi di pusat atom. Dengan jari-jari yang sangat kecil, 15 Fermi, 15 Fermi, ordo Fermi, 10 pangkat min 15, 10 pangkat min 15 meter. Nah, inti atom terkonsentrasi pada ordo seperti itu, kecil. Kemudian setelah itu muncul semacam tadi pertanyaan lagi, apakah inti itu sudah merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi? Masih ingat ya definisi atomnya Dalton? Bagian terkecil yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ternyata atom yang disebut atom waktu itu ternyata masih tersusun atas elektron dan inti. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah inti ini sudah memenuhi definisi atomnya Dalton? Permisi. Ya. Oke, terima kasih Pak Salma. Sudah menjawab di penemuan inti menurut pencarian Google tahun 1911. Nah, kemudian pertanyaan apakah dalam inti ini masih bisa dibagi-bagi lagi? Itu ketika ada eksperimen yang menunjukkan ternyata ada yang namanya peluruhan beta. Beta itu partikel negatif yang keluar dari ini, sehingga kemudian muncul ini. Yang pertanyaan kedua ini, atas dasar apa para ahli menyimpulkan inti atom terdiri dari proton neutron? Salah satunya adalah fakta
reaktif waktu itu. Yang pertama kan ditemukan beta negatif. 2000. Iya. Beta negatif ini dipancarkan oleh inti. Nah, ibaratnya kalau kita punya sebuah kotak atau apa ya, yang bolong kemudian kita goyang-goyang keluar uang 50, misalnya 500 rupiah, maka kita di sini jalannya ada tadi ada uang 500, sekarang sudah keluar. Jadi waktu itu sudah seperti itu. Karena dari dalam inti keluar muatan negatif, berarti dalam inti ada sesuatu yang bermuatan negatif. Dan karena waktu itu yang diketahui bermuatan negatif adalah elektron, yang positif proton, maka kemudian jangan-jangan di dalam inti ini ada elektron. Ya, ada elektron karena waktu itu yang diketahui bermuatan negatif adalah elektron. Salah satunya adalah itu. Dasar mengapa mereka menghipotesakan di dalam inti ada proton dan elektron. Tapi kemudian ada beberapa kelemahan dari hipotesa itu. Ada kelemahan dari hipotesa itu sehingga di sini mungkinkah elektron ada di dalam inti? Tidak mungkin dalam inti, kata Mas Roji. Nah, kenapa? Tadi memiliki jalur lintasan orbital sendiri, jadi tidak mungkin berada dalam inti. Oke. Ini jawaban anak zaman sekarang ya, yang sudah tahu elektron memiliki jalur lintasan orbital sendiri. Oke, terus jawabannya. Kemudian masih ada alasan yang lain atau jawaban tadi tidak mungkin. Alasannya apa? Nanti akan Anda diskusikan di dalam kelompok untuk memperkuat jawabannya Mas Rosin bahwa elektron tidak mungkin ada dalam inti. Buktinya apa? Atau analisisnya seperti apa? Jadi ini akan menjadi bahan diskusi kelompok Anda. Kemudian tadi saya sudah sebutkan salah satu untuk yang kotak merah ini, atas dasar apa, kotak umum, atas dasar apa para ahli menyimpulkan inti atom terdiri dari proton, neutron. Saya salah tempat ini tadi, maaf. Nah, harusnya elektron dulu baru neutron. Nah, jadi atas dasar apa para ahli waktu itu menghipotesakan inti tersusun atas proton elektron? Salah satunya adalah ada fenomena atau ada hasil eksperimen yang menunjukkan bahwa inti dapat memancarkan partikel bermuatan negatif, sehingga dalam inti ada muatan negatif. Oke. Kemudian teori atau hipotesis bahwa inti terdiri atas proton dan elektron ini nantinya akan tergugurkan karena alasan-alasan yang di biru ini. Jadi hipotesa proton elektron itu akan gugur karena beberapa alasan yang ada di atasnya. Mungkinkah elektron berada dalam inti? Ada beberapa penjelasan, itu merupakan kelemahan dari teori proton elektron, dan itu baru terjawab sekian tahun sesudahnya ketika ada penemuan neutron. Nah, nanti tugas kelompok yang lainnya akan mendiskusikan ini, bagaimana sejarah penemuan neutron, ceritanya seperti apa, atau kok bisa sampai para ahli menyimpulkan ini ada neutron gitu. Dan bagaimana inti yang berukuran sangat kecil itu bisa dipelajari. Bagaimana cara para ilmuwan mempelajari inti atom? Mungkin ini bisa juga dengan pertanyaan bagaimana para ahli bisa mempelajari atom sendiri, atom dan inti atom gitu. Gimana caranya? Dan yang terakhir, kita sudah tahu sekarang bahwa di dalam inti atom ada proton dan ada neutron. Neutron bermuatan netral, proton bermuatan positif. Nah, positif dengan positif. Kalau selain di inti atom hidrogen, di dalam intinya ada lebih dari satu proton. Kalau ada dua partikel bermuatan sama berdekatan,
maka akan bekerja gaya kolom, gaya tolak menolak. Nah, kenapa kok di dalam inti yang berisi lebih dari 1 proton, intinya tidak kolap, tidak pecah akibat adanya gaya kolom tadi? Ini jadi bahan diskusi dari kelompok yang lain. Nanti ini ada beberapa pertanyaan. Ada 1, mohon maaf ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Jadi nanti harapan saya 22 mahasiswa di kelas C itu dibagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok membahas 1 topik tadi, kemudian 1 topik wajibnya yang tadi, mengapa kita perlu mempelajari inti atom, itu dari topik wajib. Kemudian topik pilihannya, bukan pilihannya, itu wajib juga, tapi berbeda dengan yang lain. Topik untuk masing-masing kelompok yang berwarna-warni tadi nanti dibagi, silakan. Nah, untuk pembagian kelompoknya, ini saya tanya dulu, biasanya kan mahasiswa sudah punya cara sendiri ya untuk bagi kelompok. Jadi yang bagi mahasiswa saja? Bisa? Kemarin ada, saya lupa, dari fisika inti atau dari kelas transformasi energi yang sempat ada masalah dengan pembagian kelompok, yaitu ketika beberapa teman ada yang merasa keberatan karena ada yang tidak bekerja tapi dapat nilai. Nah, sekarang di kelas ini semoga tidak ada kasus seperti itu, tapi kalaupun nanti ada, kita sepakati di awal bahwa yang ada pembagian tugas atau ya pembagian peran. Siapa mengerjakan apa, dan itu nanti dituliskan di tugasnya. Ya, Mbak Salma mengerjakan apanya, nanti Mbak Sekar apa, perannya apa dalam pengerjaan tugas itu, kontribusinya apa, dituliskan. Kalau tidak, ketika sudah diberi tugas, kamu bagian layout misalnya, atau kamu mencari yang masalah ini, ternyata tidak mengerjakan tugas yang di-handle oleh anggota kelompok yang lain, ya sudah, yang tidak berkontribusi ya tidak ditulis, hanya tidak berkontribusi misalnya, kan bisa, atau tidak ditulis namanya, gitu. Ya, jadi untuk mengatasi tadi masalah istilahnya apa, kalau bahasa Jawanya iren, karena ada temennya yang tidak bekerja atau mungkin merasa bebannya lebih berat. Nah, ketika Anda merasa bebannya lebih berat, Anda bisa bilang sama temennya, kok yang punya saya kok lebih sulit, ayo tolong dibantu misalnya. Bisa, kalau kamu udah selesai bagianmu, bantu aku yang di sini, bisa. Ya, jadi saling bekerja sama yang adil gitu ya. Tuh. Jadi nanti untuk yang penulisan nama-nama anggota kelompok disertai dengan perannya atau kontribusinya apa dalam tugas itu. Kemudian formatnya, kemarin saya seperti yang di kelas A dan B, mungkin Anda sudah tahu, pokoknya formatnya nanti dikemasnya tidak menggunakan PPT, pokoknya selain PPT. Karena Bu Ana sudah bisa pakai PPT, meskipun mungkin nggak ahli, tapi dasar-dasarnya sudah kenal PPT. Saya ingin tahu media presentasi yang lain atau aplikasi presentasi yang lain. Presentasi itu bukan menyampaikan lisan, bukan selalu, tidak hanya menyampaikan lisan presentasi itu. Presentasi itu poster juga presentasi, gitu ya. Jadi saya rasa tugasnya itu untuk masing-masing kelompok, nanti kelompoknya silahkan dibagi, tugasnya bisa bisa diundi kelompok mana dapat tugas yang mana. Kemudian kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, nanti diposting di Spada. Itu saya nulisnya Padlet juga. Bu Ana baru tahunya Padlet, jadi Padlet terus. Nah, belum saya buka. Oke. Di paling bawah sebelum sifat-sifat inti, itu ada forum presentasi untuk kelas C. Nah, di sana nanti
Anda bisa tempelkan hasil diskusi Anda, presentasinya. Kalau mungkin tidak bisa terakomodasi oleh Padlet, Anda bisa tempelkan linknya saja, atau ya link misalnya G Drive atau mungkin YouTube atau apa, saya kurang tahu. Saya tahunya dua itu. Anda bisa tempelkan linknya di Padlet, nanti teman-teman bisa mengakses. Itu nanti akan menjadi bahan untuk diskusi kelas. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Deadline-nya kapan? Karena ini hari Rabu. Jadi Sabtu. Sabtu atau Minggu? Di unmute kalau mau ngomong. Ayo, di unmute semua, unmute aja deh. Hari Minggu. Minggu, Bu. Minggu. Kalau minggu nanti kesempatan Anda untuk menanggapi lebih pendek. Kesempatan diskusinya lebih pendek. Ya, kenapa saya pasang tidak di kita kuliah hari Rabu? Kenapa saya nggak pasang deadline hari Selasa? Karena waktu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu dibagi dua untuk mengerjakan tugas diskusi tadi di kelompok masing-masing. Setelah itu diposting, tugas berikutnya komentar atau menanggapi, bertanya, ya, untuk postingan atau hasil diskusi kelompok lain. Satu mahasiswa wajib untuk menanggapi minimal satu hasil diskusi dari kelompok lain. Itu mengapa saya tidak mepet di hari Selasa. Sabtu atau Minggu, Anda pilih Minggu boleh. Nanti waktu diskusinya berarti sejak dipasang, sejak ditempel, Anda bisa lihat, bisa dikomentari, bisa ditanggapi, bisa bertanya. Paham? Ada pertanyaan? Tanya, Bu. Silakan Mbak Sekar. Kan berarti tadi itu totalnya ada 6 kelompok ya, Bu? Berarti satu mahasiswa itu harus menanggapi 5 kelompok itu. Enggak. Satu tanggapan minimal untuk satu kelompok. Oh, Ya. Satu kali nanggapi, satu kali memberikan tanggapan. oh. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kelompoknya 6 ya. Nanti kalau tadi ya benar sih Mbak Sekar, nanggapinya ke 5 yang lain ya. Tidak, salah satu dari 5. Salah satu dari 5 yang lain. Tapi kalau mau lebih, boleh minimal satu tanggapan. Izin bertanya, Bu. Silakan Mas Udin. Berarti menjawabnya di Padlet itu sendiri atau di mana, Bu? Iya, untuk diskusinya kita selanjutnya di Padlet kan kita posting di sana, akses di sana, kemudian nanti komentarnya di bawahnya. Atau mau buka forum diskusi di Spada boleh. Bagaimana? Kita buka forum diskusi di Spada? Iya, mungkin bisa dibuka forum aja, Bu, biar lebih enak. Oke. Nanti saya bukakan forum diskusi di Spada, kita tempelnya di Spada boleh. Ibu, siap, Bu. Terima kasih. Ya, Jadi untuk menjawab dan memberi tanggapan itu nanti menyebutkan inisial kelompok dulu, Ibu. Kalau untuk memberi tanggapan, ya mungkin sebaiknya begitu. Namanya dan kelompok berapa. Tapi kan semua mahasiswa wajib ya menanggapi untuk kelompok yang lain, supaya saya tahu bahwa Anda tidak menanggapi kelompok Anda sendiri, cantumkan nomor kelompoknya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Lazim. Yang lain silakan. Nanti kalau saya lupa belum buka forum diskusi, tolong diingatkan ya. Nah, kalau
Kalau sudah paham semua, tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk hari ini saya cukupkan sekian. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya akan mencoba untuk mencari strategi perkuliahan yang lain supaya bisa memenuhi permintaan Anda, mungkin aja bu kuliahnya. Ya. Meskipun mungkin nanti tetap saya akan minta meskipun sebentar, setengah jam itu. Ya, saya ingin bisa ada interaksi dengan mahasiswa. Gitu. Ya, sebentar. Ya. Maaf ya, ada gangguan. Bisa kalau di rumah banyak gangguannya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi kelompoknya, kemudian kita posting, kemudian tanggapin. Nah, untuk menanggapi ini pilihan juga ini, mau offline atau mau online. Offline maksudnya gimana ya, Bu? Nggak pakai gini loh, maksudnya nggak sinkron. Artinya kalau di Spada sama-sama kita masuk Spada bareng-bareng, kemudian langsung tanggapi gitu. Mbak sekarang meski ngapain sih? Nggak apa-apa sih, santai aja. Cuman di layar saya Anda tidak jejeran, jadi nggak ketemu gambarnya. Jadi Mbak Taskia itu di sebelah gambar saya, Mbak Sekar itu di sebelah kiri saya selang satu, di sebelah kiri saya pas tuh Mbak Siti Salma. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Saya seneng kalau mahasiswa pada ini apa asik-asik gitu, nggak apa-apa. Di layar saya sebelahan soalnya biar nggak ngantuk. Dan ngantuk ya udah akhiri aja. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi offline nanti yang di kelompok ya, diskusi sendiri-sendiri. Kemudian nanti untuk yang di diskusi kelasnya, kalau misalnya mau online itu sinkron itu maksudnya tadi di Spada bisa semuanya login di Spada, masuk kelas di Spada dalam waktu yang sama, kemudian satu misalnya post komentar nanggapin, kemudian langsung dibalas ya, itu kan berarti Anda sinkron, tidak tertunda gitu. Tapi kalau asinkron berarti saya menanggapin sekarang, mungkin nanti Mbak Sekam jawabnya nanti malam misalnya. Itu berarti aktif di Spadanya nggak bareng. Mau sinkron atau asinkron, mungkin begitu istilah yang lebih benar. Oke, kita putuskan nanti. Masih bingung? Sekarang sudah dulu deh, gue udah ngantuk banget ini, udah capek ya, mau kerja yang lain gitu, mau ngerjain yang lain, nggak apa-apa. Nah, sekarang hari ini terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih. Kemudian jangan lupa presensi, tinggal 2 orang tadi. Sudah, itu saja. Jaga kesehatan, tetap semangat ya. Selamat beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan meninggalkan kelas ya. Tinggalkan Zoom-nya. Aku juga bisa. Nggak kelihatan tanganku hilang. Tanganku hilang. Nggak punya tangan.